Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat di mana ada pidato atau sambutan dari mantan presiden yaitu Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan kader-kader Demokrat, dan beliau mengatakan bahwa sebagai kader Demokrat kita harus dahulukan kepentingan negara nomor satu, dan nomor dua adalah kepentingan partai, dan kita harus menghormati undang-undang, konstitusi, dan lain sebagainya. Itulah perkataan dari Bapak SBY di hadapan kader-kader Demokrat, dan sepertinya ini sangat menyindir dari salah satu partai politik yang dimana ada surat edarannya, instruksinya mengatakan bahwa untuk menunda kepala daerah untuk mengikuti dulu kegiatan retret yang diagendakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, video selanjutnya adalah lagi-lagi Mendagri yaitu Pak Tito dalam sisi wawancaranya di hadapan wartawan tadi malam lagi-lagi menyintil keras kepada kepala daerah yang sampai hari ini tidak mengikuti retret, dan mengatakan bahwa kepala daerah yang telah mengikuti retret dari hari pertama sampai selesai akan mendapatkan sertifikat lulus, dan kepala daerah yang tidak mengikuti atau setengah-setengah mengikuti tetap mendapatkan sertifikat namun hanya tertulis telah mengikuti retret. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Tak perlu lama, kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Mudah-mudahan tempat ini membawa berkah. Amin. Mudah-mudahan saya mendoakan yang di depan saya ke depan nanti sukses, amin, berhasil dalam perjuangan politik. Tetapi politiknya kalau dipilih prioritasnya mana? Country first, Indonesia first, baru party, baru yang lain-lain. Tidak elok tiba-tiba yang dikedepankan partainya, keluarganya, family. This is not etika dan moral politik yang kita anut sejak dulu. Dengan penjelasan ini mudah-mudahan kita semua, ayo kita jaga nilai-nilai yang kita yakini sebagai partai, etika, moral, penghormatan kepada konstitusi, undang-undang, tatanan sistem, hubungan dengan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, agar kebijakan nanti entah di pusat maupun daerah pas secara konstitusional, pas sesuai dengan visi pemimpin, dan pas sesuai harapan rakyat Indonesia. Itu yang mesti kita jaga. Demokrat harus konsisten. Apakah kita berada di oposisi dulu pernah, atau setelah kita berada di pemerintahan tetap dengan values itu. Kita dukung Pak Prabowo agar sukses. Etikanya begitu. Karena kita bagian dari pemerintahan, mendukung dan mengawal. Mengawal kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan Demokrat, manakala tanpa disadari ada kebijakan pemerintah yang mungkin sedikit kurang pas dan barangkali bertentangan dengan aspirasi rakyat. Kawan yang setia, pengawal sejati, mendukung penuh, loyal penuh, tetapi tetap punya ruang untuk menyampaikan itu. Pak, tadi berbicara dengan beberapa kepala daerah, ya. Ini ada yang menyarankan karena rakyat sudah jalan hampir setengah, Yes. ini kan masih ada kader PDI Perjuangan yang kepala daerah belum bergabung, Ya. itu diminta nanti ada bantuan gitu. Nah, dari Mendagri sendiri ini masih menunggu atau memang nanti akan dikelompokkan bareng yang sekian atau? Seingat saya dari data kita, kalau nggak salah ada 97 ya kader PDIP ya, Dan lebih yang ikut atau yang jumlah semuanya ya dari 503 itu lebih kurang 50-an lebih, 51 sudah masuk dari hari pertama ya, karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari pemerintah, dan ini berguna untuk mereka sendiri, dan mereka tahu bahwa inilah
pada saat pemilihan kan yang dipilih memilihkan rakyat ya. Tanggung jawabnya adalah kepada rakyat utamanya. Saya sudah sampaikan tadi siang, partai itu hanya kendaraan ya. Partai memberikan blessing untuk maju. Tapi ketika menjadi kepala daerah bukan karena dipilih oleh partainya, tapi dipilih oleh rakyatnya. Oleh karena itu ya kehadiran ini akan untuk kepentingan rakyat, mengharmonisasikan. Coba lihat, tanyakan pada rekan kepala daerah, antusiasmenya luar biasa dan mereka betul-betul bisa bertemu. Saya malah perintahkan untuk semua gubernur bertemu, berkumpul dengan para bupati, wali kota yang ada di provinsi itu, supaya saling kenal aja. Bayangkan kalau seandainya nggak saling kenal. Jadi tempat ini menjadi tempat awal mereka saling mengenal, bahkan mungkin berbicara sudah mulai substansi apa yang penting perlu kita lakukan di provinsi kita. Nah kalau yang nggak hadir kan rugi, mereka nggak menjadi bagian itu, mereka nggak punya kesempatan, momentum mengenal satu sama lain yang bisa dalam posisi cair. Jumlah kepala daerah ini 503 saat ini yang ada. Satu hari nggak akan cukup untuk mengenal satu sama lain. 2 hari nggak cukup, 3 hari nggak cukup, ya. 7 hari lumayan untuk saling kenal, tukar menukar WhatsApp, saling kenal secara personal. Itu perlu waktu dan ini mungkin akan sulit terulang kembali. Nah oleh karena itu saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada lagi yang akan bergabung, ya. Saya nggak akan sebutkan jumlahnya bergabung, ya silakan, kita welcome masuk, ya. Dan kemudian kalau ada yang nggak bergabung nanti memang ada rencana kita untuk orientasi bagi yang 40 ya, yang daerah yang belum dilantik. Karena apa? Karena ada sengketa di MK dan ada yang pilkada ulang. Pilkada ulang itu karena kotak kosongnya menang di Bangka, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Nah yang ini 40 ini kita belum tahu. Besok akan diumumkan apa ditolak atau pilkada ulang atau pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Kita nggak tahu. MK yang memutuskan besok, kita dengar sama-sama. Nah kita tentu juga akan memberikan kegiatan pembekalan kepada mereka. Apakah mungkin yang nggak adil nanti akan digabung? Nanti kita pertimbangkan. Sangat lihat situasi nanti. Tapi nanti yang lain konsepnya akan sama diambil. Nggak bisa. Nggak akan konsepnya seperti ini. Karena konsepnya nanti kita akan menggunakan konsep seperti yang lama. Yaitu mereka mungkin ke BPSDM di mana? Di Kalibata yang tempat diklatnya punya Kemendagri. Dan setelah itu kita akan berikan isikan materi. Jadi nggak akan sama seperti di Magelang. Magelang berbeda karena gabung jadi besar. Yang kedua materinya juga adalah gabungan dengan Lemhanas. Yang ketiga tempatnya waktunya cukup, tempatnya nyaman, informal, tidak di hotel, tidak di tak di dalam tenda, tidurnya sama-sama. Itu akan sulit sekali menemukan momentum seperti ini. Itu yang saya sampaikan tadi siang. Yang nggak datang, nggak gabung, nyesel sendiri nanti, rugi sendiri. Datang di tengah-tengah mempengaruhi nanti penilaian nggak Pak? Kehadiran 90% tuh. Ya, kita akan bedakan nanti sertifikatnya. Yang 90% sertifikatnya lulus. Yang datangnya ke tengah-tengah, kita berikan sertifikat telah mengikuti. Yang datang besok Pak? Apa itu? Yang datang besok? Ya silakan, kita welcome untuk bergabung, telah mengikuti saja. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana Pak SBY dan Pak Tito benar-benar menyindir ketua umum partai politik, dan Pak SBY mengatakan bahwa kita harus dahulukan kepentingan negara nomor 1 itu, dan nomor 2 adalah kepentingan politik, kepentingan partai. Dan Pak Tito mengatakan bahwa kepala daerah yang telah mengikuti retret dari hari pertama sampai selesai akan mendapatkan sertifikat lulus, dan kepala daerah yang hanya mengikuti setengah-setengah hanya mendapatkan sertifikat telah mengikuti saja. Dan sepertinya ini juga sangat
sangat menyindir kepala daerah yang sampai hari ini tidak mengikuti retret. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.